Sekelompok bocil bermain home pimpa pada malam hari. Mereka bermain di tengah-tengah hutan yang mana memang dekat dengan rumahnya. Sai dan Noi bersembunyi di sebuah rumah tua yang mana konon katanya terdapat sebuah peti. Sai memberikan Noi jimat pelindung, sedangkan ia sendiri tak memakai jimat apapun. Noi bersembunyi di area luar rumah tua ini, sedangkan Sai masuk ke rumah tua dan ia pun melihat sebuah peti. Sai mencoba melihat dan mendekati ada apakah di dalam peti itu, dan ternyata tak ada apapun di dalam peti tersebut. Namun Sai tak menyadari ada sesuatu yang berada di belakangnya. Makhluk itu begitu mengerikan. Nampaknya ia sedang mengutuk Sai karena memasuki kawasannya. Beberapa tahun kemudian Sai sudah berubah menjadi wanita dewasa yang sangat cantik. Namun nampaknya sesuatu yang buruk telah terjadi kepada wanita cantik ini semenjak dirinya memasuki kawasan terlarang pada saat masih kecil. Setiap hari saat terbangun dari tidurnya, pasti ada darah di atas kasur Sai. Padahal Sai sedang tidak mengalami menstruasi. Lalu sebenarnya darah apakah yang ada di atas kasur wanita ini? Setiap hari Sai harus membersihkan darah yang entah dari mana asalnya. Bahkan karena sudah terbiasa dengan hal ini, Sai menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa. Padahal pasti ada sesuatu yang tak beres di dalam diri wanita ini. Wanita ini selalu bermimpi buruk saat tertidur di malam hari. Dan pagi hari saat terbangun dari tidurnya, selalu terdapat darah di kasurnya. Lalu tiba-tiba ia merasa dadanya begitu sakit. Dan saat dilihat terdapat bercak-bercak merah yang entah apa itu. Malam harinya, Sai mengajak Jet ke rumah tua di mana pernah mereka datangi sewaktu masih kecil. Di perjalanan mereka melihat seseorang yang datang. Kedua sahabat ini pun langsung bersembunyi. Sai merasa tak asing dengan pria yang sedang menuju ke arah mereka. Sai pun langsung memeluk pria itu. Dan benar, ternyata pria itu adalah teman mereka sewaktu masih kecil. Seketika raut wajah Sai berubah melihat sekelompok warga yang sedang melakukan ronda malam. Ternyata sekelompok warga sedang mencari hantu yang disebut dengan Kerasui. Peliharaan warga seringkali ditemukan sudah tewas di pagi hari. Warga pun bahkan mengundang salah satu dukun ke desa mereka. Hantu Kerasui sangat berbahaya. Jika wanita terkena air ludahnya, maka ia juga akan ikut menjadi Kerasui. Sedangkan jika laki-laki terkena air ludahnya, maka akan menderita seumur hidupnya. Malam harinya Sai merasa dadanya begitu sesak. Namun selanjutnya ia tak tahu apa yang terjadi. Pagi harinya Sai terbangun dengan darah di bibirnya dan darah di kasurnya. Bahkan saat ia mengecek luka di bagian dadanya, semakin hari semakin parah. Saat Sai keluar rumah, lagi-lagi ia melihat peternakan warga yang telah dibunuh dengan tragis. Salah satu teman pria Sai pun memberitahu bahwa itu adalah ulah dari Kerasui. Semakin hari sikap Kerasui semakin mengerikan. Seluruh badan wanita ini tiba-tiba menjadi sakit. Ia pun bahkan menjerit kesakitan. Malam hari itu, seluruh warga berkumpul dan berpatroli untuk menangkap hantu yang mereka sebut dengan Kerasui. Sang ibu terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa anak bayinya sudah tidak ada. Ia pun sangat panik dan langsung membangunkan suaminya. Lalu wanita ini pun melaporkan kepada warga yang sedang berpatroli untuk mencari bayinya yang pada saat itu diculik oleh Kerasui. Mereka pun bahkan pada malam hari itu benar-benar melihat Kerasui. Dan untungnya bayi itu tak jadi menjadi santapan Kerasui. Salah satu warga berhasil menyelamatkan bayi. Namun sang dukun masih penasaran. Ia pun akan terus mencari keberadaan Kerasui. Noi melihat sebuah cahaya yang mengarah ke arah rumah Sai. Merasa penasaran, Noi pun mencoba untuk melihat ada apakah di dalam rumah Sai. Ia pun mengambil sebuah tangga dan perlahan memanjatnya. Dan betapa terkejutnya Noi melihat kepala Sai yang baru saja tergabung dengan badannya. Lalu perlahan Sai pun mulai sadarkan diri. Noi pun hanya bisa terdiam melihat sahabatnya yang sebenarnya adalah seorang Kerasui. Ia benar-benar tak menyangka dengan kenyataan yang dilihat di depan mata. Lalu perlahan Sai pun bangun dari tidurnya. Ia pun juga dibuat terkejut ketika melihat Noi yang sudah ada di depan jendelanya. Kini sahabatnya sendiri telah mengetahui bahwa ia adalah seorang hantu.
Wanita ini mengunci pintu. Tak hanya menguncinya, wanita ini pun mengikat pintu tersebut. Sesudah itu, ia memastikan bahwa pintu tak bisa dibuka. Hal itu dilakukannya bukan untuk melindunginya dari hantu ataupun penjahat, namun dirinya sendirilah yang sebenarnya adalah seorang hantu. Setiap hari semua warga dan satu dukun berpatroli untuk menangkap hantu Kraswi. Noi yang sudah mengetahui bahwa sahabat wanitanya lah yang sebenarnya adalah Kraswi, membawakan beberapa ekor ayam untuk kemudian dimakan oleh Sai. Perlahan Sai pun mengambil ayam itu. Karena dibawakan beberapa sesajen oleh Noi, maka hantu Kraswi Sai pun tak harus keluar rumah. Bahkan pria ini pun berusaha mencari obat untuk mengobati sahabatnya. Sai pun mendatangi klinik yang ditempati oleh Noi. Sejenak ia pun terdiam melihat Noi. Begitu juga dengan Noi, sejenak ia terdiam melihat Sai. Lalu Sai pun menangis dan langsung memeluk Noi. Ia sangat terharu bahwa Noi tak meninggalkannya ketika mengetahui bahwa ia adalah seorang hantu. Bahkan Noi pun masih memeluk Sai dengan erat ketika mengetahui yang sebenarnya. Dan salah satu sahabat Sai yang bernama George juga ikut melakukan patroli. George juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa Sai adalah seorang Kraswi. Ia mengikuti patroli agar bisa menyesatkan seluruh warga dan tidak menangkap Sai. Sementara itu, dari hari ke hari Noi selalu membawakan makanan untuk hantu Sai. Ia pun bahkan setiap hari mencari tahu apakah ada obat untuk hantu Kraswi. Wanita ini meletakkan minumnya di atas meja. Lalu ia pun mendatangi temannya yang pada saat itu sedang berkunjung ke kliniknya. Merasa haus, bocil ini pun meminum minuman Sai yang ia letakkan di atas meja. Pada malam harinya, seluruh tubuh bocil ini tiba-tiba menjadi kesakitan. Kedua orang tuanya pun merasa sangat ketakutan dan cemas apakah yang terjadi dengan putrinya. Kedua orang tua bocil ini pun tambah dibuat ketakutan saat kepala bocil terpisah dari badannya. Seluruh warga yang pada saat itu sedang berpatroli pun langsung mendatangi rumah si bocil. Karena mereka berpatroli bersama satu dukun dan sedang mencari hantu Kraswi, maka dukun inilah yang menghadapi sang bocil yang sudah menjadi hantu Kraswi. Hantu bocil Kraswi yang merasa terancam juga menyerang si dukun. Namun dengan cepat sang dukun meminta anak buahnya untuk menembak hantu Kraswi bocil. Kedua orang tua bocil ini pun menjerit histeris karena melihat anaknya ditembak oleh warga. Keesokan harinya sang bocil pun langsung dikremasi. Lalu dukun ini pun bertanya dari mana mereka membawa putrinya. Kedua orang tua bocil pun menjawab bahwa mereka baru saja membawa putrinya ke rumah sakit. Sang dukun pun langsung melihat Sai dengan sinis. Ia mulai merasa curiga bahwa Sailah Kraswi yang sebenarnya. Sai pun mulai merasa ketakutan rahasianya diketahui oleh seluruh warga. Seorang anak wanita memeluk ayahnya dengan sangat erat, seakan mengisyaratkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ia pun lalu meminta ayahnya berjanji, jikalau nanti ia sudah tidak ada maka ayahnya harus baik-baik saja. Sementara itu, Noi yang mengetahui bahwa Sai adalah seorang hantu mencoba mencari obat. Sang ayah yang merasa anaknya sedang bersedih pada saat itu mengajaknya untuk menonton bersama di lapangan. Sai pun merasa sangat ketakutan jikalau dirinya nanti berubah menjadi Kraswi di tengah keramaian. Noi pun merasa frustasi karena tanaman yang merupakan obat dari hantu Kraswi agar tidak berubah kini sudah tidak ada. Sedangkan Sai pada saat ini merasa dadanya begitu sesak. Lalu lama-kelamaan seluruh wajahnya berubah menjadi merah. Semua warga bahkan ayahnya sendiri pun merasa ketakutan melihat perubahan anaknya. Dan tiba-tiba kepala dan tubuh Sai berpisah. Ia pun menjadi hantu Kraswi. Sedangkan George pria yang menyukai Sai pun berubah menjadi monster. Karena pikiran George telah dipengaruhi oleh dukun yang ingin membunuh hantu Kraswi. Maka kini George pun siap untuk membunuh Sai yang sedang menjadi hantu Kraswi. Suasana di desa itu menjadi sangat kacau. Dari anak-anak sampai orang dewasa semuanya berusaha untuk menyelamatkan diri. Sang dukun juga kini ikut berubah menjadi monster. Seluruh warga berusaha untuk menghancurkan tubuh Sai yang sudah terpisah dari kepalanya. Sedangkan sebagian dari mereka berusaha untuk menembak kepala hantu Sai. Hantu Kraswi Sai pun berlari memasuki hutan, diikuti dengan seluruh warga yang berlari untuk mengejarnya. Seorang pria yang dahulunya sangat mencintai wanita ini kini berubah menjadi monster. Untungnya Noi segera datang dan menyadarkan George bahwa itu adalah Sai. Karena pengaruh sang dukun, maka George pun akan segera menghabisi Sai yang pada saat ini telah menjadi hantu Kraswi. Namun seketika pikiran George pun berubah. Ia pun melepaskan Sai yang pada saat itu telah menjadi hantu Kraswi. Lalu George pun berbalik menyerang si dukun yang telah mempengaruhi pikirannya.
Di saat semua itu terjadi, Noi berusaha menyelamatkan tubuh Sai yang pada saat itu diserang oleh seluruh warga. Ia pun meminta seluruh warga menghentikan perbuatan mereka. Namun sayangnya seluruh tubuh Sai yang sudah terpisah dengan kepalanya kini telah terluka parah. Dan kini George yang telah berubah menjadi monster juga berhasil dikalahkan oleh sang dukun. Noi membawa tubuh Sai berlari menjauh dari kerumunan warga. Di perjalanan Noi dihadang oleh dukun monster. Saat Noi memberanikan dirinya untuk menyerang, tiba-tiba hantu Kraswe Sai membantunya. Sai pun ikut menyerang dukun monster. Seorang Bitsu melepaskan tembakannya ke arah dukun monster. Ternyata Bitsu ini dulu juga pernah mengalami istrinya menjadi Kraswe. Sang Bitsu pun menyarankan Noi untuk menyeberangi sungai, menjauhi warga dan hidup bersama hantu Kraswe di sana. Seluruh warga masih bergegas mencari hantu Kraswe Sai. Noi meminta Sai untuk bertahan sebentar lagi karena ia sendirilah nantinya yang akan mengobati Sai. Lalu Sai pun menangis melihat tubuhnya yang sudah rusak parah dan tak mungkin lagi ia bisa menjadi manusia. Ia pun lalu mencium Noi sebagai tanda perpisahan. Lalu Sai pun perlahan menjauh dari Noi. Noi pun menangis bersedih karena tak bisa menepati janjinya untuk mengobati Sai. Lalu tiba-tiba sebuah tembakan mengarah ke arah Sai, sehingga membuat hantu Kraswe Sai pun berhasil dimusnahkan. Noi pun sangat bersedih melihat hal tersebut di depan matanya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa melihat wanita yang ia cintai kini telah tiada untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.